Binan teroneneno melihat mata kita sekali, astagfirullah, tanggung bang. Melihat lagi, nah terus belakangnya depannya kita lihati sampai di ujung menoleh, sekalinya berkumis. Muntah langsung. Belum minum lah. Jangan tegang, jangan tegang. Sekali kita melihat hal yang kita katakan mengundang syahwat, sekali kita bawa ke rumah terbayang terus. Besoknya lagi lihati lagi, kada sengaja. Wah bagusnya itu, wah begini begitu. Mulai kita berkata-kata dalam hati. Sudah kan 2 kali, 3 lagi, besoknya kita melihati lagi, 3 kali sudah. Kalau sudah 3 kali kita melihati, apa yang terjadi? Nah ini sebabnya kenapa kita dilarang. Apa yang terjadi? Akhirnya setiap hari yang ke-7 lawan mata kita ini itu aja sudah. Lain mata orang tuh lah. Ini mata orang yang selalu melihat Al-Quran, lain matanya, kelihatan lah. Mana mata buaya, mata orang melihat Al-Quran kelihatan. Beda matanya. Makanya dikatakan dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillah. Takuti oleh kalian daripada pandangan orang mukmin, karena mereka bila melihat, memandang, maka mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain. Jadi kalau pertama kita melihat kada sengaja, kalau 2 kali kita melihat setengah sengaja, kalau 3 kali kita melihat sengaja, sebujur-bujurnya itu namanya. Kalau sudah 3 kali, akibatnya kita ke pasar, ke-7 yang itu. Makanya ada sebutan mata apa? Hah? Tahu ibu-ibu menjawab. Mata keranjang. Ya, mata keranjang. Kada ada lah sebutan mata ember. Kenapa lah masih disebut mata keranjang? Karena semuanya dikeranjanginnya. Makanya mata keranjang, semuanya dilihati. Manusia kada ada, kambing bebinian juga dilihati kalau belum. Rusak matanya. Lalu apa yang terjadi dengan hatinya? Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Nah ini masalahnya. Apakah sampai di mata saja dosanya? Ternyata tidak. Masuk dia ke dalam hati. Hati ini jadinya akhirnya hati ini menjadi rusak, ditumpangi oleh syahwat. Innan nafsa la'ammaratun bisu wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Apa itu maksudnya? Nafsu ini ada 3 yang dikenal. Walaupun ada nafsul mulhamah, tapi secara garis besar nafsu itu ada 3. Perhatikan ilmunya ini. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Banyak lagi sebenarnya, cuman secara garis besarnya nafsu itu ada 3. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, ya, nafsul mutmainnah. Wan nafsu katiflin tuhmilu apa? Wan nafsu katiflin tuhmilu syabala hubirradai wa in taftimhu yan fatimi ya Rabbi bil Mustafa
kenapa baca qasidah? Belum habis, ini sabar-sabar. Nah itulah kata dalam Al-Quran tuh, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ulama ini kalau sudah mengarang, dia mengarang qasidah, mendengarnya saja sudah tergerak hati. Ya Allah, jadi kita membaca qasidah walaupun kada tahu artinya, tertidur juga bisa. Kada paham artinya apa? Kalau paham artinya bisa menangis. Wan nafsu katiflin tahmilu syab'ala. Nafsu itu seperti anak kecil, hobinya suka menyusu. Nah, artinya itu wan nafsu katiflin apa? Tuhmilu syab'ala hubar radha'i wa in tabtimhu yan Fatimi. Ya Rabb, wan nafsu katifliin. Nafsu itu seperti anak kecil. Tahmilhu syabba'ala, yang suka merengek-rengek ianya nih tadi kalau kekanakan, kalau bayi minta sama mamanya, ma nyusu ma. Nah itu kan anak. Anak ini ketujuh menyusu. Nah, kalau bapaknya lain lagi. Ini anak, anaknya ketujuh menyusu. Jadi kalau dia disusui si anak ini, ya kalau si anak ini disusui maka ia akan bertambah besar. Maksudnya apa itu kalau nafsu itu seperti anak kecil? Nafsu seluruh manusia ini awamnya semuanya, mau orang Islam, mau orang kafir, mau orang Banjar, mau orang Jakarta, mau orang Jawa, mau orang Sunda. Nafsunya yang tingkatan pertamanya nih tadi namanya nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu ini lebih ketujuh lawan yang busuk-busuk, yang kada baik lebih senang daripada yang baik. Coba kita lihat pian. Kada usah jauh-jauh, pian mendengari omongan ulun aja. Nafsu pian mengajak guring kah, mengajak mendengar kah, mengajak senang kah dengan ulun atau kada? Dasarnya kada ketujuh sebujur-bujurnya. Ada yang macam senang betul, beruntung pian. Tapi standarnya, jadi ulun kada marah, kada mau mengatakan begini membentak, kada. Standarnya nafsu orang awam itu ammarah. Ammarah ini bukan marah maksudnya, menyuruh-nyuruh. Habib tuh ngomong aja kayak itu, Habib juga mata keranjang juga. Nah, itu nafsusnya mengucap kayak itu. Kada usah diherani, dasarnya seperti itu. Cuma masalahnya nafsu itu katifli'in syuhmil syabba ala hubbir radha'i wa in tabtimhu yan Fatimi. Kalau pian turuti, tambah jadi, tambah besar, akhirnya iman pian kalah. Ya, ngerti lah. Jadi begitu juga mata. Nah, begitu juga mata, pian turut lagi. Nah, itu juga akhirnya sama seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti pian di sini nanti melihat mati dibangkitkan oleh Allah buta di yaumil mahsyar, di mana kala itu yaumul ladzin la illa dzilluh,
pada hari yang luar biasa panasnya, kekacauannya, pada hari itu pian buta, orang semuanya melihat pian buta sorangan, na'udzubillah min dzalik, pastinya bakal terinjak-injak. Jadi bisa diinjak-injak orang mata buta. Ada kata kayak itu, apa dalilnya? Jelas tadi sudah. Dalam surah Toha Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan terang-terangan sejelas-jelasnya. Bisa gak terjadi seperti itu? Bisa. Ada ayatnya, jelas-jelas. Bima hasyartani a'ma ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu melihat. Laqad atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Jadi kalau dituruti sekali, jangan dua kali, jangan ada yang ketiga kali. Itu nafsu. Nah, kalau nafsu lawamah, nafsu yang berikutnya bagaimana? Kadang-kadang dia taat, kadang-kadang ketujuh, kadang taat. Kadang-kadang taat, kadang-kadang kada taat. Nah, yang terakhir betul-betul dia mau taat, mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, maka niscaya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Nah, itu baru mata. Jadi ada bekasnya di dalam hati. Bekasnya di dalam hati ini tadi akhirnya menghidupkan iradatus syahwatiyah. Masuk ke dalam hati, membangkitkan keinginan syahwat. Nah, akhirnya asyik melihati pantat bebinian di pasar sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya setiap ke pasar sudah niatnya mau melihat aurat bebinian. Sekalinya di tengah jalan ditabrak mobil. Ditabrak mobil, mati. Nah, jadinya masuk neraka, berprotes pulang, memprotes pulang kepada Allah. Kenapa aku ini dimasukkan ke neraka? Padahal aku banyak sholat bujur, tapi ikan mati dalam keadaan sul khotimah, ketujuh ke pasar mau melihat pantat bebinian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ke sini dimulai dengan niatnya semata karena Allah, menuju rumah, duduk di sini, kemudian pulang pula ke rumah, dia membawa ridha Allah, membawa maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi bagaimana caranya? Nah, falyakunil muridu, oleh karena itu harisan ala hifdzi sam'ihi, maka hendaklah murid ini orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, harisan ala hifdzi sam'ihi, betul-betul agar menjaga daripada pendengarannya, wa basarihi, dan penglihatannya, mujtahidan fi kafi jami'i jawarihi, berjuang bujur-bujur di dalam menjaga semua anggota tubuhnya, anil atham wal fudul, daripada perbuatan dosa dan perbuatan yang sia-sia. Wal yahdhar minan nadhar bi ainil istihsan ila zahratid dunya, dan hati-hati kalian daripada jaga betul-betul mata ini daripada melihati dengan mata keinginan, maksudnya tuh. Nah, dengan mata kebaikan berarti mempunyai keinginan terhadap apa? Zahratid dunya, bunga dunia. Kama qala Allah taala wala tamudanna ilaika ila ma matta'na bihi, ila akhir ayat. Ya, wazinatiha, dan daripada perhiasan duniawi, fa inna zahiriha fitnatun, karena zahirnya semuanya itu semata-mata adalah fitnah. Wa batiniha ibratun, dan batinnya adalah pelajaran. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha, dan mata ini, mata kita melihat dunia ini kepada zahirnya semata-mata adalah ujian. Semuanya ujian. Orang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syukur atau kada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya fitnah, fitnah yang pahit atau yang manis. Di dunia ini kada ada orang senang terus sampai mati, kada ada. Di dunia ini juga tidak ada orang susah terus seumur hidup, kada ada. Kada ada kayak itu.
Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, dan hendaklah mata ini tadi melihat bahwa hakikatnya semuanya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hatinya melihat dunia ini dengan pandangan iktibar. Wa kam min muridin nadhara ila syai'in min zahari fid dunya, dan berapa banyak sudah orang-orang yang mempunyai keinginan kepada Allah ini melihat kepada sesuatu daripada perhiasan duniawi. Apa perhiasan duniawi ini? Mobil, harta, rumah, bini, bungas, ya. Famala biqalbihi, lalu hatinya menginginkan daripada hal tersebut, ila mahabbatiha, daripada mencintai dunia ini, wasai fi jamiha, dan berjalan mengumpulkan dunia dan memakmurkan dunia semata. Fayam bagilaka ayuhal muridu anta kutu basaraka an jami'il kainat, maka hendaklah kalian ini merendahkan pandangan kalian, malu maksudnya, daripada semua yang ada ini. Wala tandur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar, maka janganlah kalian melihat daripada orang-orang kaya misalkan mempunyai mobil, ya, mempunyai ini yang kada ada di kita. Akhirnya kita menjadi tamak, jatuh kepada tamak, akhirnya kita menjadi hasad, akhirnya kita hancur seorang. Orang kada apa-apa kita hancur gara-gara melihat orang ini tadi. Habib ini sudah bungas, punya mobil pulang, nyamannya pergi datang, nyamannya pergi, disariki pulang. Kada ada mobil, waktu ulun kada ada mobil, disariki pulang. Apa Habib ini, mobil kada ada, cuma kendaraan aja, salah pulang. Kada ada mobil, salah, punya mobil salah, serba salah dunia ini. Apalagi nanti ulun punya Hummer pulang nih, aduh, lebih salah lagi nanti. Cukup dapat Fortuner aja mobil aja, alhamdulillah. Tapi kalau benar ucapan syukur ulun, maka ditambah oleh Allah. Jangan sarik yang kalau ulun beli mobil lagi. Kalau bujur kita bersyukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah sadaqana wa'da. Alhamdulillah sadaqana wa'da. Alhamdulillah sadaqana wa'da. Wa ma'nahu an tadhkura 'inda an-nadhari ilaiha annaha tafna wa tadhhabu. Wa ma'nahu, maknanya adalah anta tuqra indan nadhari, adalah engkau ingat ketika engkau melihat dunia ini bahwasannya annaha tafna, bahwa itu semua akan musnah, wa tadhabu, dan hilang, wa annaha qad kana min qalbi ma'dumah, wa annahu kan nadhara ilaiha ahadun minal adamiyyin fa dhahaba wa baqiyat hiya wa kam tawarathaha khalaqun an salafin. Jadi diceritakan ini, ya, dikatakan yang membuat rusak semua berataan ini hubbud dunya ra'sun ala kulli khati'ah. Jadi ada seorang waliullah, ya, ada seorang waliullah, miskin waliullah nih. Jadi kepada lawan muridnya, bila muridnya ini ingin berziarah kepada guru daripada gurunya ini. Jadi misalkan si guru ini tadi tinggal di kota Banjar, gurunya ini ada di Jakarta, ya malah. Jadi si murid ini ingin ketemu dengan gurunya, ketemu dengan guru daripada gurunya, sedangkan gurunya ini miskin. Bila engkau bertemu nanti, engkau padahi, engkau muridku, berjalan si murid ini tadi sampai akhirnya